selamat sore semuanya. Jadi kita mau mulai mentoring UAS Matbis hari ini. Sebelumnya aku mau pastiin share screen aku udah masuk ya. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, aku mulai pembahasannya. Jadi hari ini itu kita akan ngebahas tentang soal matematika bisnis tahun lalu. Ya, yang tahun lalu. Dari soal pertama sampai soal kelima. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, soal pertama itu tentang optimasi fungsi diferensial parsial. Di sini itu diketahui C sama dengan Qx kuadrat plus 3Qy kuadrat plus Qx/Qy. Terus diketahui juga harga jual per unit masing-masing vaksin. Untuk vaksin X harganya itu 7 dan untuk vaksin Y harganya itu 20. Nah, ditanyanya berapa unit tiap vaksin yang harus diproduksi supaya kita itu bisa mendapatkan keuntungan maksimum. Terus ditanya juga berapa besarnya keuntungan maksimum yang bisa kita peroleh, dan kita disuruh juga buktikan bahwa jawaban yang kita dapetin di A ini udah benar bisa menciptakan keuntungan maksimum. Nah, jadi seperti biasa nih, teman-teman bisa bikin diketahui sama ditanya dulu. Tadi diketahuinya C-nya berarti total cost-nya atau TC-nya sama dengan Qx kuadrat plus 3Qy kuadrat plus Qx/Qy. Terus tadi dikasih tahu PX-nya sama PY-nya. Nah, PX-nya itu 7, PY-nya itu 20. Nah, karena kita udah tahu P-nya nih, jadi kita bisa bikin TR. Nah, TR itu kan rumusnya P dikalikan dengan Q. Ya udah, kita tinggal bikin TR Sorry, itu di aku masih PPT. Masih di slide 1, Kak. masih bisa satu. Belum di present. Masih belum keganti ya? Belum, Kak. Coba ya, aku share screen dulu, terus aku share screen lagi. Kalau sekarang gimana teman-teman? Udah, Kak. Oke, udah ya. Aku lanjutin. Jadi kalian bikin seperti biasa nih, diketahui sama ditanyanya. Tadi diketahui C sama dengan Qx kuadrat plus 3Qy kuadrat plus Qx/Qy. Nah, berarti ini TC-nya ya diketahui. Terus tadi diketahui juga PX sama PY-nya. PX-nya 7, PY-nya 20. Karena udah diketahui nih P-nya, kita bisa bikin TR. Nah, TR itu kan rumusnya P dikalikan dengan Q. Ya udah, kita tinggal bikin TR-nya itu berarti 7 dikalikan dengan Qx berarti 7Qx. Terus ini 20 dikalikan dengan Qy berarti 20Qy. Berarti TR-nya itu adalah 7Qx ditambah 20Qy. Nah, terus baru kita udah catat semuanya, baru kita masuk ke pembahasannya. Ini sekarang keganti kan ya slide-nya? Iya. Oke. Nah, karena udah diketahui tadi TR sama TC-nya, kita tinggal masukin ke fungsi untuk cari fungsi profitnya. Nah, fungsi profit itu kan rumusnya TR min TC. Berarti TR-nya tadi 7Q plus 20Q, terus dikurang, jangan lupa TC-nya kalian bikin dalam kurung. Jadi dikurang Qx kuadrat plus 3Qy kuadrat plus Qx/Qy. Nah, kalian tinggal masukin aja, berarti hasilnya tuh 7Qx ditambah 20Qy min Qx kuadrat min 3Qy kuadrat min Qx/Qy. Udah dapat nih fungsi profitnya. Nah, kan kalau ditanyanya itu untuk mencapai keuntungan maksimum. Nah, kalau keuntungan maksimum itu berarti kita harus turunin dulu fungsi profitnya. Karena di sini ada dua variabel, ada X sama Y, berarti kita bikin turunannya juga dua. Ada turunannya X sama turunannya Y. Nah, yang pertama itu turunannya X. Nah, ini kita cari nih di fungsi profitnya, mana aja yang ada variabel Qx. Yang ini kan, yang 7Qx. Nah, 7Qx kita turunin jadi 7. Terus mana lagi? Ada yang ini, min Qx kuadrat. Kita turunin jadi min 2Qx. Terus yang mana lagi? Yang ini, minus Qx/Qy. Nah, kita turunin berarti kan Qx-nya hilang, tapi Qy-nya masih ada. Nah, Qy-nya itu kita tetap masukin ke sini.
Berarti turunan dari X-nya itu 7 min 2Qx min Ky. Terus, kita cari juga turunan pertama yang Y. Kita cari di fungsi profit mana aja yang ada Ky-nya. Nah, yang ini kan, yang 20 Ky. 20 Ky kita turunin jadilah 20. Terus mana lagi? Yang ini. Minus 3 Ky kuadrat. Kita turunin jadi minus 6 Ky. Terus yang ini minus Qx Ky, kita turunin, Ky-nya hilang, jadi masih ada minus Qx. Nah, kita udah dapet nih turunan pertama dari X sama turunan pertama dari Y. Sekarang kita masukin ke eliminasi substitusi. Kita masukin, berarti 2Qx ditambah Ky sama dengan 7, ini tuh turunan pertama X. Terus yang Qx plus 6Ky sama dengan 20, ini turunan pertama Y. Terus kalian tinggal terserah nih, kalian mau cari Qx dulu atau Ky dulu. Kalau aku mau cari Ky dulu, makanya aku hilangin yang Qx-nya dulu. Nah, cara ngilangin itu kan dengan cara kita kalikan ya. Yang atas kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Nanti dapatlah hasilnya itu 2Qx ditambah Ky sama dengan 7 dikurang 2Qx tambah 12Ky sama dengan 40. Nanti dapatlah minus 11Ky sama dengan minus 33. Berarti Ky-nya itu sama dengan 3. Udah nih, berarti unit Y yang diproduksi itu 3. Nah, selanjutnya kita cari unit X-nya. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal masukin aja nih ke salah satu turunannya, terserah mau yang X atau yang Y. Kalau ini aku masukinnya ke yang X, makanya 2Qx tambah Ky sama dengan 7. 2Qx ditambah tadi Ky-nya 3 sama dengan 7, berarti Qx-nya itu sama dengan 2. Berarti yang A udah terjawab ya, berarti unit X yang diproduksi itu 2, unit Y yang diproduksi itu 3. Nah, sekarang kita mau cari tahu berapa sih profit maksimum yang kita dapetin. Caranya gimana? Caranya kita tinggal masukin ke fungsi profitnya. Ini fungsi profit yang masih semuanya, bukan yang udah diturunin gitu. Nah, jadi kita tinggal masukin 7Qx ditambah 20Ky minus Qx kuadrat minus 3Ky kuadrat dikurang Qx Ky. Kita tinggal masukin tadi Qx-nya 2, terus yang Ky-nya 3. Nanti kalau kalian udah masukin, tinggal hitung, nanti dapatlah hasil dari fungsi profitnya itu adalah 37. Jadi profit yang bisa kita dapetin itu profit maksimumnya 37. Nah, terus tadi juga disuruh nih kita buktiin kalau jawabannya itu udah benar. Nah, cara buktikannya itu gimana? Itu ada 2 cara. Pertama, kalian bisa buktiin dengan cara kalian cari turunan kedua, dan hasil dari keturunan keduanya itu harus kurang dari 0, atau kalian tetap bisa pakai turunan pertama yang tadi kalian udah cari, tapi hasilnya itu harus sama dengan 0. Nah, ini aku jelasin dulu yang turunan kedua kurang dari 0. Tadi itu kan turunan pertama dari X itu, yang ini kan, 7 min 2Qx min Ky. Kalau diturunin jadinya gini kan, min 2 min Ky. Kalian tinggal masukin berarti min 2, terus tadi Ky-nya itu 3, berarti min 2 min 3. Nanti dapatlah hasilnya min 5. Bener gak nih kalau min 5 itu kurang dari 0? Bener kan? Berarti jawabannya itu udah bener nih yang A. Terus kita buktikan juga yang turunan kedua dari Y. Tadi kan turunan pertamanya itu 20 min 6Ky min Qx. Kita turunin jadinya min 6 min Qx. Sama, kita tinggal masukin aja. Berarti min 6 min Qx-nya tadi 2. Berarti min 6 min 2. Nanti dapatlah hasilnya min 8. Min 8 juga udah kurang dari 0. Berarti udah benar. Nah, tapi kalau tadi aku bilang kan bisa juga nih dari turunan pertama kalian bikin sama dengan 0. Caranya sama aja. Jadi kan tadi turunan pertamanya udah diketahui nih. 7 minus 2Qx minus Ky. Kalian tinggal masukin berarti 7 minus 2, tadi Qx-nya 2, dikurang Ky-nya 3. Nanti hasilnya 0. Di turunan pertama Y juga sama, kita masukin juga 20 minus 6Ky minus Qx. Berarti 20 minus 6, Ky-nya 3, Qx-nya 2, hasilnya itu 0. Nah, kalau misalnya jawabannya udah benar, berarti keuntungan maksimumnya itu udah benar. Berarti emang unit yang diproduksi supaya bisa maksimum itu X-nya 2, Y-nya 3. Gitu. Untuk pembahasan nomor 1, gitu udah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal kedua. Pembahasan soal kedua ini tuh tentang optimasi Lagrange diferensial parsial.
Kita baca dulu soalnya. Di era pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan banyak mengonsumsi buah-buahan segar. Kepuasan seorang konsumen dalam mengonsumsi dua macam buah, yaitu apel disimbolkan X dan jeruk disimbolkan Y adalah U sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat. Dengan anggaran yang kita punya itu 250.000. Nah, harga apelnya atau PX-nya itu 75.000 per buah. Dan harga jeruknya atau PY-nya itu adalah 25.000 per buah. Nah, kita ditanya nih, berapa jumlah apel sama jeruk yang bisa kita beli supaya bisa mencapai kepuasan optimum dengan uang yang kita punya itu cuma 250.000. Terus kita juga ditanya, berapa nilai kepuasan optimum yang bisa kita capai. Nah, kita next. Seperti biasa nih, kita tulis diketahui sama ditanyanya. Tadi diketahuinya udah nih, U sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat, terus PX-nya 75.000, P-nya 25.000, terus I-nya 250.000. Nah, karena udah diketahui gini kan berarti ada kendala nih ya kan. Kendalanya itu adalah kita nggak bisa nih kayak sesuka kita, misalnya yaudah kita beli aja jeruknya 3, apelnya 5, nggak bisa. Karena kan uang kita cuma ada 250.000. Makanya kita bikin nih fungsi kendalanya. Atau BLN tuh kalau di mikro budget line. Nah, kita tinggal bikin, berarti 75.000 X ditambah 25.000 Y sama dengan 250.000. Ini tuh kendalanya ya teman-teman. Nah, ditanyanya tadi berapa banyak X dan Y dan berapa total utility-nya. Nah, pertama kita bisa cari tahu X sama Y-nya kan. Dengan cara apa? Dengan cara kita masukin ke rumus ini. MUX per MUY sama dengan PX per PY. MUX itu apa? MUX itu adalah turunan dari X. Jadi sama sih kayak yang tadi pertama. Jadi kita cari turunannya dulu. Nah, di sini kan tadi kan kita udah diketahui nih U-nya. U-nya itu X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, kita cari turunan X-nya dengan cara, berarti yang X-nya ini kita turunin. Berarti jadinya 3X kuadrat Y kuadrat. Nih, kayak gini hasilnya. Nah, yang Y juga sama. Kita tinggal turunin yang dari yang U tadi, tapi yang variabel Y-nya. Nanti dapatlah turunannya itu X pangkat 3, 2Y. Kalau udah dapet, udah kita tinggal masukin ke rumusnya aja. Yang MUX per MUY sama dengan PX per PY. Berarti 3X kuadrat Y kuadrat per X pangkat 3, 2Y sama dengan 75.000 per 25.000. Habis itu kita bisa sederhanain karena ini, berarti jadinya X kuadrat kita bagi sama X pangkat 3. Berarti kan kalau bagi itu pangkatnya dikurang ya kan, berarti X pangkat 2 dikurang 3. Berarti kan nanti hasilnya itu X pangkat min 1, yang bawah sini kan, min 1. Terus abis itu yang Y-nya juga bisa nih kita sederhanain dengan cara Y kuadrat, kita karena ini dibagi, jadi kan anggapnya di sini Y1 kan. Berarti Y2 dikurang 1, berarti Y kan. Y-nya itu berarti di atas. Nah, habis itu 75.000 per 25.000 juga bisa dibagi nih, 3 hasilnya. Udah deh, kita tinggal tulis aja 3Y per 2X sama dengan 3. Nah, dapat 3Y per 2X-nya itu dapat dari mana? Karena dari yang sini, tadi kan 3 itu masih ada. Y itu kan juga, karena yang tadi itu yang kita bagi, Y-nya itu kan di atas kan. Nah, terus yang ini kenapa 2X di bawah? Karena di bawah masih ada 2, terus bawahnya ini di sini X pangkat min 1, jadi makanya di bawah. Dibagi 3. Nanti dapatlah kayak gini bentuknya. 3Y per 2X sama dengan 3. Kalau udah dapet, kita mau hilangin nih pasti pernya kan. Dengan cara kita kaliin nih yang tadinya 3Y per 2X, jadi 2X-nya kita pindahin ke kanan. Jadinya 3Y sama dengan 2X dikali 3. Nanti dapatlah 3Y sama dengan 6X. Berarti Y sama dengan 6X per 3. Y-nya berarti 2X. Nah, kita udah dapat nih, Y-nya itu 2X, tapi kan belum signifikan nih, berapa angkanya kan. Nah, kita masukin ke fungsi kendalanya. Tadi itu fungsi kendalanya itu kan 75.000 X ditambah 25.000 Y sama dengan 250.000. Nah, ya udah, berarti kita tinggal masukin yang Y tadi kita ketahui itu ke sini. Berarti 75.000 X ditambah 25.000 dikali 2X sama dengan 250.000. Berarti 75.000 X ditambah 50.000 X sama dengan 250.000.
Berarti kalian tinggal jumlahin nih 75 plus 50, yaitu sama dengan 125.000, X sama dengan 250.000. Nah, udah X-nya berarti sama dengan 250.000 dibagi 125.000. Berarti X-nya itu udah dapet nih kita, angka pastinya itu X-nya 2. Nah, sekarang kita buat cari Y-nya gimana? Cara cari Y-nya itu tinggal masukin aja. Tadi kan kita udah dapet juga nih, Y-nya itu sama dengan 2X. Berarti Y sama dengan 2 dikali X-nya 2. Berarti dapatlah Y-nya 4. Nah, berarti supaya kita bisa mencapai kepuasan yang maksimum, kita harus kita beli 2 apel dan 4 jeruk. Gitu. Berarti yang A-nya udah dapat nih kita hasil jawabannya. Nah, sekarang kita ke B-nya. B-nya itu tadi ditanya berapa total kepuasannya yang bisa kita dapetin. Nah, buat tahu total kepuasannya, kita tinggal masukin aja ke fungsi U-nya. Kan tadi U-nya sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat. Tadi X-nya 2, berarti 2 pangkat 3, Y kuadrat berarti 4 pangkat 2. Nanti dapatlah 8 dikalikan dengan 16. Berarti utilitas total yang bisa kita dapetin itu adalah 128. Nah, itu untuk pembahasan nomor 2. Nah, sekarang kita ke pembahasan nomor 3. Nah, di pembahasan nomor 3 ini tuh tentang elastisitas diferensial parsial. Di sini diketahui fungsi permintaan dari dua macam produk. Jadi ada dua fungsi nih, QK sama QU. QK-nya itu sama dengan 40 minus 2 PK ditambah 3 PU. QU-nya sama dengan 30 plus PK minus PU. Terus ditanya nih, berapa sih besar elastisitas harga terhadap permintaan yang elastisitas titik dan elastisitas silang jika diketahui harga produk K-nya itu 2 dan harga produk U-nya itu 4. Terus kita disuruh berikan juga arti ekonomi dari nilai elastisitas tersebut. Nah, kita bisa seperti biasa kita tulis diketahui sama ditanyanya. Tadi diketahuinya itu kan QK, QU, PK sama PU. Terus ditanyanya elastisitas harga terhadap permintaan yang titik dan silang dan arti ekonominya. Nah, kalau kayak gitu, pertama kita tinggal cari dulu QK-nya itu berapa, QU-nya itu berapa. Tadi itu kan QK-nya itu sama dengan 40 minus 2 PK ditambah 3 PU. Kita tinggal masukin nih, tadi kan PK-nya itu dikasih tahu 2, PU-nya dikasih tahu itu 4. Ya udah, berarti 40 minus 2 dikali PK-nya 2 ditambah 3 dikali PU-nya 4. Nanti dapatlah QK-nya itu 48. Nah, QU-nya juga sama. QU-nya itu kan tadi 30 plus PK minus PU. Kita tinggal masukin juga, jadi 30 ditambah PK-nya 2 dikurang PU-nya 4. Nanti dapatlah QU-nya itu 28. Jadi kita udah ketahui nih ya, QK-nya itu 48, QU-nya itu 28. Nah, sekarang kita tinggal cari elastisitas harga terhadap permintaan yang titik dulu, yang K. Kalau titik itu kan berarti seberapa pengaruh sih perubahan harga terhadap permintaan barang itu sendiri kan, harga K terhadap permintaan K. Nah, berarti rumusnya tuh gini, data QK per data PK dikali PK per QK. Nah, yang ini tuh, yang data-data ini tuh itu turunan. Jadi kita lihat dari fungsi QK-nya. Nih, fungsi QK-nya itu kan sama dengan 40 minus 2 PK plus 3 PU. Nah, karena kita lagi mau elastisitas titik, berarti kita lihat dari fungsi QK ini, kita lihat mana yang ada PK-nya di fungsinya itu. Nah, di sini tuh yang ada variabel PK-nya tuh yang ini kan, yang minus 2 PK. Nah, berarti kita tinggal turunin aja minus 2 PK menjadi kan minus 2. Berarti minus 2 dikali, tadi PK-nya itu diketahui 2, per QK-nya yang tadi kita cari nih, 48. Nah, berarti minus 2 dikali 2 per 48. Nanti dapatlah elastisitas titiknya itu sama dengan minus 0,083. Nah, terus juga kalau misalnya elastisitas harga yang titik itu, dia itu sifatnya itu mutlak, jadi nggak ada minus-minus. Jadi nanti kalau dimutlakin ya hasilnya 0,083. Nah, kalian tinggal tentuin nih, ini tuh elastis, uniter atau apa.
Nah, di sini tuh kita lihat nih 0,083. Dia itu lebih dari 1 atau kurang dari 1. Nah, karena itu kurang dari 1, makanya kita bisa tahu nih elastisitas silangnya itu inelastis. Berarti nggak terlalu berpengaruh lah kalau misalnya harganya naiknya dikit, ya permintaannya juga nggak berkurang banyak. Itu arti inelastis. Kalau elastis itu berarti kalau misalnya harganya naik dikit aja langsung permintaannya itu berkurangnya tuh banyak gitu. Nah, kalian udah dapat ini sifatnya inelastis. Terus arti ekonominya apa? Arti ekonominya itu adalah jika harga barang K naik sebesar 1%, maka permintaan barang K ini akan turun sebesar 0,083%. Ceteris paribus. Itu untuk elastisitas titik yang K. Nah, sekarang kita ke elastisitas titik yang U. Sama rumusnya, kita tinggal cari turunan, terus kita kaliin PU per QU-nya. Nah, di sini kan kita lagi mau elastisitas titik yang U, berarti kita lihat dari fungsinya itu yang QU, nih yang ini. QU sama dengan 30 plus PK minus PU. Nah, di sini karena titik kan berarti kan kita carinya tuh di sini yang PU-nya. Nah, di sini itu ada PU itu minus PU. Berarti kalau diturunin jadi minus 1 kan. Berarti minus 1 kita kalikan dengan PU-nya itu 4 per QU-nya itu 28 yang tadi kita cari awal banget. Nah, nanti dapetan nih elastisitasnya itu minus 0,143. Sama kayak tadi sifatnya itu mutlak, jadi jadinya itu 0,143. Kita tinggal tentuin nih dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Karena dia kurang dari 1, maka inelastis. Nanti kalau hasilnya misalnya lebih dari 1, berarti elastis. Nah, arti ekonominya apa? Jika harga barang U naik 1%, maka permintaan barang U akan turun sebesar 0,143%. Ceteris paribus. Udah nih elastisitas titiknya udah selesai. Sekarang kita masuk ke elastisitas silang. Nah, sekarang kita ke elastisitas silang yang K dulu. Kita tinggal sama nih, pokoknya kalau delta-delta ini tuh turunan. Delta QK per delta PU itu tuh turunan dikali PU per QK. Nah, karena di sini itu elastisitas silang yang K, kita lihat dulu fungsi QK yang tadi. Nih, yang ini QK. Tapi kita bukan cari lagi yang PK, tapi kita cari yang PU, karena kan silang, kita mau lihat seberapa pengaruh K terhadap U gitu kan. Nah, berarti kita lihat di QK ini yang mana ada PU-nya, yang ini kan, 3 PU. Kalau diturunin jadilah 3 kan. Ya udah, kita tinggal masukin. Berarti 3 dikali tadi PU-nya itu 4 per QK-nya itu 48. Nanti dapetlah elastisitas silangnya itu 0,25. Nah, kalau elastisitas silang itu bisa hasilnya positif ataupun negatif, nggak mutlak sifatnya. Karena di sini tuh kita cari tahu dua hal. Kalau misalnya hasilnya positif, berarti itu barang substitusi. Berarti antara barang K sama barang U itu sifatnya tuh saling menggantikan. Tapi nanti kalau misalnya hasilnya negatif, berarti itu namanya komplementer. Berarti dia sifatnya tuh melengkapi aja. Nah, jadi arti ekonominya itu apa? Artinya itu jika harga barang U naik 1%, maka permintaan barang K akan naik juga 0,25%. Ceteris paribus. Jadi kalau substitusi ini tuh sama-sama naik, karena kan positif kan. Nah, selanjutnya kita cari elastisitas silang produk U. Caranya rumusnya masih sama. Cuma bedanya di sini U. Jadi delta QU per delta PK dikali PK per QU. Ini kita cari turunan juga. Kita lihat karena ini elastisitas silang produk U, berarti kita lihatnya tuh yang QU. Nih, yang fungsi QU. Tadi kan QU sama dengan 30 plus PK minus PU. Nah, di sini tuh kita carinya bukan PU lagi, tapi kita cari yang PK, karena kan silang. Nah, di sini tuh ada nih PK, 1 PK gitu kan. Berarti kita turunin nanti dapatlah 1. Berarti 1 dikali PK-nya itu 2 per QU-nya itu 28. Nanti dapatlah elastisitasnya itu 0,071. Nah, ini hasilnya positif kan? Berarti jawabannya masih sama, substitusi, sifatnya saling menggantikan.
Nah, jadi artinya apa? Artinya, jika harga barang K naik 1%, maka permintaan barang U akan naik juga 0,071%. Ceteris paribus. Nah, soal 3 udah selesai nih, tentang elastisitas. Silang elastisitas titik. Sekarang kita ke soal keempat. Nah, soal keempat ini itu tentang optimasi fungsi integral. Ini sebenarnya soalnya sama sih kayak nomor 1, cuma bedanya tuh di sini diketahuinya tuh MR sama MC. Jadi kita harus integralin dulu gimana supaya bisa jadi TR sama TC gitu. Nah, di sini kita baca dulu soalnya. Sebuah perusahaan makanan pembuat combro mempunyai fungsi MR sama dengan 25 minus 5Q minus 2Q kuadrat. Dan fungsi MC-nya itu sama dengan 15 minus 2Q minus Q kuadrat. Kita ditanya nih berapa combro yang harus diproduksi supaya bisa memaksimumkan profit. Juga gambarin grafiknya dan hitung profit maksimumnya. Nah, kalau soal kayak gini, itu ada 2 cara. Kalian bisa integralin dulu nih MR sama MC-nya jadi TRTC, tapi bisa juga kayak kalian langsung MR sama dengan MC. Nah, kalau aku sekarang pakainya aku integralin dulu. Nah, berarti kan tadi diketahui nih MR sama dengan 25 minus 5Q minus 2Q kuadrat. Nah, ini aku lampirin juga nih rumus dari integral. Siapa tahu ada yang lupa. Nah, di sini tuh rumusnya itu kan kayak gini. Berarti 25 kita integralin jadinya 25Q kan. Terus 5Q kita integralin jadi 5 per 2Q kuadrat. Karena apa? Karena kan ini kan 5Q pangkat 1 dianggapnya gitu kan. Nah, karena integral, jadi pangkatnya juga ditambahin 1. Jadi 5Q pangkat 2 gitu kan. Terus bawahnya kita juga N plus 1. Jadi pangkatnya ditambahin 1. Jadi makanya 5 per 2 Q kuadrat. Terus dikurang 2Q kuadrat diintegralin jadi 2 per 3 Q pangkat 3. Nah, yang MC itu juga sama. Itu kan 15 minus 2Q minus Q kuadrat. Berarti TC sama dengan 15 diintegralin jadi 15Q. Pokoknya kalian tinggal masukin ke rumus ini. Jadi pangkatnya kalian tinggal tambahin 1, bawahnya tinggal kalian perin N plus 1. Terus minus 2Q, kalian integralin jadi Q kuadrat. Terus yang ini minus Q kuadrat, kalian integralin jadi sepertiga Q pangkat 3. Udah dapet nih fungsi TR sama TC-nya. Kita tinggal kerjain sama kayak nomor 1. Jadi kita masukin ke fungsi profit. Profit kan sama dengan TR minus TC. Kalian tinggal masukin TR-nya tadi 25Q minus 5 per 2Q kuadrat. Terus langsung kalian jangan lupa pakein kurung. Ini aku udah langsung ke jawabannya. Jadi minus 2 per 3Q pangkat 3 minus 15Q ditambah Q kuadrat plus sepertiga Q pangkat 3. Terus kalian sederhanain dulu nih. Jadi yang Q sama Q, yang Q kuadrat sama Q kuadrat, yang Q pangkat 3 sama Q pangkat 3. Berarti 25Q dikurang 15Q, hasilnya tuh 10Q. Terus 5 per 2 Q kuadrat sama Q kuadrat ditambah Q kuadrat, jadinya minus 3 per 2 Q kuadrat. Terus yang minus 2 per 3 Q pangkat 3, kalian plus juga sama sepertiga Q pangkat 3. Nah, nanti dapatlah hasilnya minus sepertiga Q pangkat 3. Dan nih kita udah dapat fungsi profitnya. Sama kayak soal nomor 1, kalau kita mau tahu maksimum kan berarti harus kita turunin nih fungsi profitnya. Kita turunin nih 10Q jadi 10. Minus 3 per 2Q kuadrat jadi minus 3Q. Minus sepertiga Q pangkat 3 jadi minus Q pangkat 2. Nah, terus kita masukin ke rumus yang Q12. Nah, berarti kita bisa tahu nih, kita cari dulu ABC-nya kan. A-nya itu berarti yang ada pangkatnya. Berarti yang A-nya itu minus 1. Terus B-nya itu yang Q doang, berarti minus 3. C-nya itu berarti yang 10. Udah dapat nih A-nya itu minus 1, B-nya minus 3, C-nya sama dengan 10. Kalian tinggal masukin ke rumusnya. Yang minus B ditambah kurang akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Nah, kalian tinggal masukin, tadi kan B-nya itu minus 3. Berarti minus 3 dikali 3. Minus kali minus kan plus, jadi di sini tuh 3, bukan minus 3. Terus ditambah kurang akar B kuadratnya itu tadi minus 3 dikuadratin jadi 9,
dikurang 4 dikali A-nya itu minus 1, ini C-nya itu 10, berarti dikali 10 per 2 dikali minus 1, makanya jadi min 2. Nanti dapatlah hasil 3 ditambah kurang akar 9 tambah 40 per minus 2. Ini jangan lupa tambah kurangnya itu harus selalu dibawa. Nah, nanti dapat nih, kan ini kan akar 49. Akar 49 itu kan 7 kan, berarti 3 tambah kurang 7 per min 2. Nah, di sini itu kan Q itu hasilnya tuh harus positif kan. Nah, hasil positifnya itu berarti kita nggak bisa 3 tambah 7 per min 2, berarti kita ambil yang minusnya. Jadi 3 minus 7 per minus 2, berarti sama dengan minus 4 per minus 2. Nanti dapatlah hasil Q-nya itu sama dengan 2. Nah, habis itu kalian masukin ke fungsi profit yang tidak diturunkan. Kalian tinggal masukin tadi kan 10Q minus 3 per 2Q kuadrat minus 1/3 Q pangkat 3. Berarti 10 dikali 2 dikurang 3 per 2 dikali 2 pangkat 2 minus 1/3 2 pangkat 3. Nanti dapatlah hasil, berarti profit maksimum yang bisa kita dapetin itu sebesar 11,3. Nah, sekarang kita disuruh gambar grafiknya kan. Gambar grafiknya kayak gini, kalian bikin dulu garisnya. Garis gini. Habis itu kalian tadi kan dapat nih Q satunya itu 2 kan. Nah, terus tadi kalau misalnya itu kan kita pakai yang minusnya. Kalau misalnya kita pakai yang plusnya, nih 3 tambah 7 per minus 2, nanti itu hasilnya tuh minus 5. Nah, kita tinggal taruh, kita bikin garis di sini. Jadi yang di sininya itu kita pakai Q-nya. Yang Q1 sama Q2. Berarti di sininya minus 5, di sininya 2. Terus di sininya jadi puncaknya itu adalah profitnya. Udah gini doang grafiknya. Jadi kalian tinggal bikin Q-nya di garis ini, Q1 sama Q2-nya, terus kalian puncaknya itu adalah profitnya. Nah, itu pembahasan soal nomor 4. Nah, sekarang kita ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini tuh tentang nilai surplus fungsi integral. Kita baca dulu soalnya. Sampai bulan Desember yang lalu, diketahui fungsi permintaan HP Samsung S17 adalah P sama dengan 81 minus Q kuadrat, dan fungsi penawarannya itu P sama dengan 25 plus Q kuadrat. Berarti di sini diketahui nih karena fungsi permintaan berarti demand, berarti PD sama dengan 81 minus Q kuadrat, terus fungsi penawaran berarti PS sama dengan 25 plus Q kuadrat. Terus ditanya nih berapa kiraan P saat keseimbangan pasar, terus kita diminta gambar grafiknya juga, terus ditanya surplus produsen dan surplus konsumennya. Nah, seperti biasa kalian tulis diketahui sama ditanyanya, tadi kan PDPS-nya diketahui, terus kita tinggal jawab deh, kalau keseimbangan itu kan rumusnya itu kan PD sama dengan PS kan buat carinya. Nah, berarti kita tinggal masukin PD-nya tadi 81 minus Q kuadrat, sama dengan PS-nya itu 25 plus Q kuadrat. Kalian masukin, terus kalau aku bikin sama dengan 0. Jadi biar gampang. Jadi yang 25 plus Q kuadrat ini aku pindahin ke sisi kiri. Jadi 81 minus 25 minus Q kuadrat sama dengan 0. Terus nanti 81 kurang 25 kan 56. Dikurang Q kuadrat, dikurang Q kuadrat. Berarti kan jadinya ditambahkan mereka. Jadinya minus 2 Q kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti 2Q kuadrat sama dengan 56. Q kuadratnya berarti 56 bagi 2 kan, 28. Nah, berarti Q-nya berapa? Q-nya berarti akar dari 28. Berarti QE-nya, QE itu adalah Q saat keseimbangan, berarti 5,3. Terus kita cari juga PE-nya. PE-nya itu kan tadi 81 minus Q kuadrat kan. Buat carinya tuh kita tinggal masukin aja ke ini fungsi PD. 81 minus 5,3 kuadrat. Nanti dapatlah PE-nya itu 52,91. Berarti soal yang A ini tuh udah terjawab. QE-nya itu saat keseimbangan pasar 5,3, terus P-nya itu saat keseimbangan pasar 52,91. Habis itu, kalian
lanjutin ke soal yang surplus. Nah, surplus itu tuh sebenarnya ada beberapa rumus. Cuman karena ini diketahuinya tadi P sama dengan, jadi rumusnya ini, kalau untuk surplus konsumen, rumusnya tuh integral dari fungsi yang P tadi diketahui, dikurang QE kali PE. Ini jangan lupa kalian pakaiin tanda kurung. Karena kalau kalian nggak pakai tanda kurung, takutnya hasilnya beda. Aku pernah ngalamin. Nah, habis itu kalian tinggal masukin aja, berarti SK sama dengan, nah, kan ini surplus konsumen. Kalau dari sisi konsumen, mereka itu kan yang memberikan permintaan gitu kan. Berarti yang kita integralin itu fungsi PD-nya. Yang ini, 81 minus Q kuadrat. Jadi kalau untuk surplus konsumen, kita integralin fungsi PD. Berarti kalau diintegralin nanti dapatlah hasilnya tuh 81 Q minus sepertiga Q pangkat 3. Dikurang QE-nya tadi 5,3 sama 52,9, nanti dapatnya 280,4. Kalian tinggal masukin aja ke rumusnya, berarti 81, Q-nya tadi 5,3 kan, QE-nya 81 dikali 5,3 dikurang sepertiga dikali 5,3 pangkat 3 dikurang 280,4. Nanti dapatlah surplus konsumennya itu sebesar 99,3. Ini surplus konsumennya. Nah, sekarang kita ke surplus produsennya. Ini udah ada rumusnya juga. Jadi, rumus surplus konsumen itu QEPE dikurang integral dari fungsi P-nya. Nah, karena dari sisi produsen, dia itu kan yang memberikan supply. Makanya integralnya itu, yang kita integralin itu fungsi PS-nya, bukan PD-nya. Nah, jadi kita integralin nih PS-nya. Nanti dapatlah 25 Q ditambah sepertiga Q pangkat 3. Kalian tinggal masukin juga QE dikali PE tadi kan 5,3 dikali 52,9, nanti dapatlah 280,4 dikurang integralnya nih, berarti 25 dikali Q-nya 5,3 ditambah sepertiga dikali 5,3 pangkat 3, berarti sama dengan 280,4 dikurang 132,5 tambah 49,6. Nanti dapatlah hasil untuk surplus produsennya itu sebesar 98,3. Jadi udah dapat nih hasilnya surplus konsumen dan juga surplus produsen. Nah, sekarang kita tinggal gambar grafiknya. Cara gambarnya itu kita pakai yang seperti biasa nih. Jadi kita pakai yang pemisalan kalau P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Nah, jadi dari PD-nya tadi itu 81 minus Q kuadrat. Kita cari P sama Q-nya dengan yang P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Jadi kita bayangin kalau P sama dengan 0, berarti Q-nya berapa nih? Berarti kan 0 sama dengan 81 minus Q kuadrat. Berarti Q sama dengan akar dari 81. Berarti kalau P-nya 0, Q-nya 9. Terus kita misalin kalau Q-nya itu sama dengan 0, berarti PD sama dengan 81 minus 0 kuadrat. Berarti langsung diketahui nih, P-nya itu berarti sama dengan 81. Nah, PS-nya juga kita pakai pemisalan P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Tadi PS itu kan sama dengan 25 plus Q kuadrat. Kita misalin P-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 25 plus Q kuadrat. Nah, berarti Q itu akar dari 25 kan? Berarti Q-nya 5. Jadi kalau P-nya 0, Q-nya 5. Terus abis itu, kalau Q-nya 0, berarti P sama dengan 25 plus 0 kuadrat. Berarti P-nya 25. Terus kalian tinggal tarik garisnya nih kayak di sini. Jadi kalian bikin dulu nih garis vertikal sama horizontal. Habis itu, kalian tarik dulu yang PD-nya, yang 81 minus Q kuadrat. Ini kan P-nya 81, Q-nya 9. Berarti di sini yang vertikal itu garis P, yang horizontal itu Q. Nah, kalian tarik di sini 81, terus di sini itu 9. Udah kalian tarik garis, habis itu kalian bikin yang ini. Yang 5 sama 25. Dapatnya dari mana? Dari yang ini, PS. Jadi kan kalau tadi PS-nya itu kalau Q-nya itu 5, P-nya 25. Kalian tarik nih. Habis itu kalian bikin juga waktu harga keseimbangan. Tadi itu kan Q-nya itu 5,3, terus P-nya itu 52,9. Nah, berarti kalian tinggal tarik di sini tuh 5,3, di sini 52,9. Nah, karena ini saat keseimbangan, berarti udah nih kalian tinggal tarik garis yang ini, sisi ini itu dari titik-titiknya di sini, ujung-ujungnya ini. Kalian tinggal tarik, terus
Udah, kalian tinggal nentuin SKSP-nya tuh dari kalau SP dia itu di bawah keseimbangan, kalau SK itu di atas keseimbangan. Gitu batasnya. Terus udah jadi ini grafiknya kayak gini. Nah, kita udah ngebahas 5 soal semuanya. Kira-kira dari kelima soal ini ada yang kalian bingung nggak? Ada yang mau kalian tanyain dari pembahasan ini? Kak, aku mau nanya, Kak. Ya. Yang nomor 5 tadi, Kak, yang digambar. Aku kan tadi ngitung ya, yang P sama dengan 0 yang di PS yang 25 plus Q kuadrat, itu kan sama dengan Q-nya ada yang 5, ada yang min 5. Itu kita masukinnya yang positif aja ya, Kak, yang 5. Yang mana yang ini? Iya, Kak. Tadi ada yang negatif juga. Iya, aku tadi ngitung yang di kalkulator kan yang 0 sama dengan 25 plus Q kuadrat ya, Kak? Iya, terus di tulisannya ada yang 5, ada yang min 5 gitu. Oh ya, berarti pakai yang positif. Soalnya kalau aku nemuin hasilnya langsung 5. Oh, oke. Makasih, Kak. Ada lagi yang bingung yang mau ditanya? Kak, saya mau nanya yang tadi, yang apa, elastisitas silang yang soal berapa ya tadi? Yang soal 3 kalau nggak salah, 3 atau 4. Nah, itu kalau misalkan itu kan positif substitusi. Nah, kalau misalkan komplementer itu artinya itu jadi kayak gimana, Kak? Berarti jika harga barang U naik 1%, nah makanya itu jadi gimana gitu, Kak? Hanya kalau yang aku diajarin waktu itu, hanya jadi turun kalau komplementer. Oh, oke. Terima kasih, Kak. Iya, kalau komplementer gitu. Jadi karena dia minus, jadi kalau yang satunya naik, satunya turun. Ada lagi yang bingung? Ada lagi yang mau ditanya dari 5 materi ini? Kalau misalnya udah nggak ada yang nanya, berarti mentoringnya udah selesai sampai di sini. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, nggak apa-apa, langsung tanya aja. Udah, berarti terima kasih teman-teman yang udah ikut mentoring. Maaf kalau misalnya tadi ngejelasinnya kecepatan. Pokoknya kalau misalnya nanti ada yang bingung, boleh ditanyain aja. Udah boleh leave ya guys. Terima kasih. Jangan lupa isi kuesioner sama absen. Terima kasih, Kak. Sore, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.